kembali lagi dalam IPA online minggu ini. Sebelum kita memulai IPA kita, adik-adik kakak persilakan untuk saat teduh sejenak. Selesai. Sekarang kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Ikutin kakak ya gerakannya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mengikuti IMPA online. Tuhan Yesus berkatilah IMPA kami dari awal hingga akhir. Berkati juga Tuhan kakak layan yang akan bercerita nanti Tuhan, kiranya apa yang kakak layan ceritakan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak adik-adik untuk berdoa untuk teman-teman yang sakit dengan sikap berdoa. Tolong kawan-kawan saya yang dalam kesakitan, Tuhan tiliklah mereka, berilah kesembuhan. Ingat pada yang bersusah, berilah penghiburan. Buatlah kami semua menjadi anak Tuhan. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Halo adik-adik, sebelum kita masuk dalam cerita, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah Minggu Pelayanan Anak. Ya Tuhan, berkatilah kami dan persiapkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin dan sertai Kak Reo juga ya Tuhan untuk membawakan firman-Mu kali ini.
Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, kita buka dulu yuk Alkitabnya dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 12. Kalau sudah ketemu, di-pause dulu ya videonya, dibaca dulu, dan kalau sudah selesai bacanya baru dilanjut lagi, di-play. Apa kabar adik-adik semuanya? Wah, puji Tuhan ya kalau kita semua dalam keadaan yang baik. Nah, adik-adik, kali ini Karyo mau cerita tentang Bapak Paulus yang memberitakan Injil di Efesus. Nah, apa sih itu Injil adik-adik? Ada yang tahu Injil itu apa? Injil itu adalah kabar baik. Kabar di mana Tuhan Yesus menjadi juru selamat untuk manusia dan dunia. Nah, kakak mau kasih lihat nih. Kira-kira kayak gini sekarang nih kota Efesus. Nah, ini adalah kota Efesus yang sekarang adik-adik. Nah, kota Efesus ini ada di Turki. Suatu hari, Bapak Paulus melakukan perjalanan misinya yang ketiga adik-adik. Dimulainya dengan mengunjungi Galatia, Frigia, lalu sampailah di Efesus. Di Efesus, Bapak Paulus mengajar orang-orang tentang Tuhan Yesus agar mereka lebih mengenal dan lebih mengetahui lagi tentang Tuhan Yesus. Di Efesus juga Bapak Paulus tinggal selama 3 tahun. Nah, selama 3 tahun itu mengajar Bapak Paulus memulainya di rumah ibadah. Tapi adik-adik, ketika hal itu sudah berjalan kurang lebih 3 bulan, ada nih orang-orang yang ternyata tidak mau dan tidak senang mendengar pengajarannya. Bahkan mereka menghina dan memaki ajaran yang disampaikan oleh Bapak Paulus. Kira-kira apa yang terjadi kemudian adik-adik? Apakah Bapak Paulus kecewa, sedih, atau bahkan Bapak Paulus meninggalkan Efesus karena keberadaannya tidak disukai banyak orang? Tentu tidak adik-adik. Yang dilakukan oleh Bapak Paulus kemudian adalah memisahkan orang-orang yang mau mendengarkan dan orang-orang yang tidak mau mendengarkan pengajarannya, lalu mengajarkan mereka yang mau mendengarkannya di ruang kuliah Tiranus. Dengan tekun dan setia, hal itu dilakukan oleh Bapak Paulus setiap hari selama 2 tahun. Akan tetapi, Bapak Paulus tetap semangat, tetap berani, tetap sukacita, dan tetap mengabarkan Injil Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Injil yang diberitakan atau diajarkan didengar dan diterima oleh banyak orang. Tidak hanya sampai di situ, melalui Bapak Paulus, Tuhan juga memperlihatkan mujizat-mujizatnya, sehingga ada saja orang yang kemudian sembuh dari sakitnya. Adik-adik, siapa yang suka mendengar cerita tentang Tuhan Yesus? Dari mana ya adik-adik bisa mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Ya, dari Alkitab, dari kakak layan, dari orang tua, dan dari pengajaran di sekolah. Melalui cerita hari ini, kakak mau adik-adik untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus melalui cerita Alkitab, karena Tuhan Yesus pakai orang tua dan orang lain, kakak-kakak, untuk mengenalkan adik-adik pada Tuhan Yesus melalui cerita Alkitab, melalui doa waktu bangun tidur, doa mau makan, doa mau ke sekolah, dan masih banyak lagi. Sehingga adik-adik menjadi anak Tuhan yang mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, setelah dari cerita Karyo selesai, nanti adik-adik lebih rajin lagi baca Alkitabnya, lebih tekun. Terus juga jangan lupa berdoa dalam setiap melakukan aktivitas dan mau tidur atau bangun tidur, supaya adik-adik lebih mengenal lagi Tuhan Yesus. Oke, untuk kegiatannya, Karyo akan kirimkan setiap hari ayat Alkitab. Nantinya ayat Alkitab itu adik-adik baca, yang nantinya dipandu oleh orang tua atau kakak-kakak di rumah atau saudara adik-adik. Nanti adik-adik bikin kesimpulan dari ayat Alkitab yang kakak bagikan setiap harinya. Kemudian dari kesimpulan itu nanti adik-adik masukkan ke dalam grup kelas kecil ya. Jangan lupa diupload. Oke, Kak Rio tunggu. Selamat hari Minggu.
Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar tadi, adik-adik akan persilakan untuk saat teduh kembali. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh. Selamat hari Minggu semuanya. Terima kasih. Ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Sia jadi kenalan, malah jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekarang adik-adik bisa persiapkan uang persembahannya. Nanti adik-adik bisa taruh di amplop atau celengan. Ketika nanti kita sudah ibadah di gereja, adik-adik bisa bawa celengan atau amplopnya. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Aku Bersukacita. persembahan dan doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah memberikan persembahan yang daripada-Mu. Tuhan Yesus, kiranya persembahan kami ini dapat dikelola oleh gereja dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tolong ampuni dosa-dosa kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami agar bisa memberitakan Injil dengan baik, kakak lain bisa mengurus anak adik-adiknya dengan baik. Tuhan Yesus, tolong biar gereja kami menurut kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong juga agar orang tua kami tetap sehat, jauh dari virus apapun, terlebih-lebih virus corona. Tolong agar mereka bisa memberi ilmu yang berguna saat di masa depan nanti. Terima kasih Tuhan Yesus.
Yesus, saya mau berdoa untuk teman-teman saja yang sedang sakit. Kiranya Engkau bisa memberikan kesehatan bagi mereka, supaya mereka yang sedang sakit bisa menjadi sembuh kembali. Dan juga Tuhan tolong jaga bangsa dan negara kami supaya terhindar dari COVID-19 dan bisa bersekolah di sekolah dan beribadah di gereja seperti dulu, supaya bisa bertemu dengan teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, haleluya. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sekarang kita sudah di akhir ibadah kita. Kita masuk ke dalam pengutusan. Adik-adik kakak undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria nomor 140, Firman-Mu Pelita. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah disampaikan oleh Kakak Layan. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami dengar, bukan hanya kami dengar Tuhan, tapi kami dapat lakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kiranya minggu depan Tuhan kami masih dapat mengikuti imbang online lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak,